Semangat pagi siswa-siswi kelas 8. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Ibu Tantri. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dengan materi iklan, slogan, dan poster. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Dalam bab sebelumnya, kita sudah mendalami materi teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuan utamanya adalah untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh iklan tersebut. Nah, sebagaimana yang dapat kita pelajari di surat kabar ataupun televisi yang kita tonton gitu ya. Tidak sedikit iklan yang susah untuk dipahami artinya. Nah, dengan cara berdiskusi bersama-sama kita akan memberikan pendapat dan tafsiran kita tentang hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan iklan, slogan, dan poster. Nah, mari kita masuk ke agenda pembelajarannya. Nanti Ibu akan menjelaskan terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita capai, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, stimulasi pembelajaran, dan materi pembelajaran. Nah, dalam video ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, terkait kompetensi dasar yang pertama ini, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Nah, tujuan pembelajaran dari kegiatan tersebut adalah kita mampu untuk menentukan dan menjelaskan fungsi dan unsur-unsur teks iklan, slogan, serta poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar secara tepat dengan tanggung jawab. Berarti ada nilai sikap yang harus kita capai, yaitu sikap tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas gitu. Nah, perlu kita garis bawahi nih dua materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran dari kompetensi dasar yang pertama. Yang pertama fungsi dan yang kedua adalah unsur-unsur teks iklan, slogan, serta poster gitu. Jadi ada dua hal nih yang akan kita pelajari. Oke, kemudian stimulasi pembelajaran kita nih, silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Nah, Ibu sudah menyajikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, Ibu beri tanda A. Ini ada sebuah foto nih, foto tulisannya Yamaha semakin di depan. Ini merek tertentu nih. Tulisannya mudik aman bareng Yamaha 2009. Mudik semakin asik, aman, dan nyaman bareng Yamaha. Kira-kira dalam foto ini termasuk dalam iklan, slogan, atau poster nih. Nah, mari kita tandai kira-kira apa dari gambar ini. Oke, coba kita tandai. Nah, apa nih kira-kira yang paling mendekati? Apakah iklan, slogan, atau poster? Nah, kemudian kita tandai dulu, kita simpan dulu jawaban kita. Kemudian contoh yang kedua, ada tulisan tiada hari tanpa prestasi. Ini bagian yang B. Masuk di iklan, masuk di slogan, atau masuk di poster kira-kira. Nah, kemudian bagian yang C, tulisannya menyontek. Tidak diajarkan di surga, tak diujikan di neraka, tak diluluskan di dunia. Ayo hidup jujur. Dari GANN, Gerakan Anti Menyontek Nasional. Oke, yang ketiga ini termasuk bagian apa nih? Nah, mari kita cermati. Berdasarkan ketiga contoh yang sudah Ibu sampaikan, dapatkah kita menentukan masing-masing contoh tersebut masuk ke dalam kategori iklan, slogan, atau poster? Mari kita cermati di pembahasan berikutnya. Oke, yang pertama adalah iklan, yang kedua adalah poster, yang kedua adalah slogan, dan yang ketiga adalah poster. Mari kita cermati kembali. Yang pertama yang A katanya iklan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ternyata ini dia sebutkan bahwa ini adalah iklan.
Ini adalah iklan ternyata. Oke. Kemudian yang kedua ini, yang tulisan yang hanya berupa kata-kata gitu ya. Ternyata dia adalah poster. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dia sebutkannya, maaf. Yang ini bukan poster, teman-teman. Yang ini adalah slogan. Oke, slogan. Dan yang ketiga, ini baru poster. Ini poster. Oke. Kemudian dari informasi yang sudah dijelaskan tadi, bisakah kita menyimpulkan apa sih pengertian dari iklan, slogan, dan poster serta apa saja unsur-unsur dan fungsi dari ketiga hal tersebut? Nah, untuk itu mari kita cermati ke pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk materinya ya, berarti kita tadi sudah melihat contohnya, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, ternyata iklan itu dapat diartikan sebagai teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan dalam iklan, unsur yang biasanya muncul dalam iklan, itu ada gambar, kemudian gerak, ada kata-kata, ada juga suara. Jadi misalnya kita nonton iklan di televisi, ada unsur gambar yang ditampilkan, ada gerak yang ditampilkan, ada kata-kata yang disampaikan, dan ada suaranya gitu ya. Itu kalau di TV. Kalau di radio berarti yang gerak tidak muncul gitu ya. Kalau di surat kabar, nah surat kabar berarti suaranya juga tidak ada. Berarti kalau iklan yang di surat kabar hanya gambar dan kata-kata seperti itu. Kalau di koran misalnya, kalau di koran bisa saja dia hanya berupa kata-kata saja gitu. Ini terkait dengan iklan. Kemudian selanjutnya slogan. Mari kita cermati. Nah, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Oke. Kehematan kata-kata nih, berarti kalau tadi unsur dari iklan itu ada gerak, ada suara, ada gambar, ada kata-kata. Kalau slogan dia hanya kata-kata saja. Contohnya tadi sudah kita cermati, misalnya tiada hari tanpa prestasi. Nah, ini contohnya yang tadi sudah kita bahas. Ada lagi misalnya kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan, maaf. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini adalah contoh slogan. Kemudian berikutnya akan kita cari poster. Apa itu poster? Nah, poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak atau kepada masyarakat. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, tadi misalnya yang menyontek, tadi ada gambar, jadi ada perpaduan gambar dan ada kata-kata. Ada gambar dan ada kata-kata.
gitu ya. Ada 2 hal ternyata dalam poster. Kemudian kita lanjutkan. Nah, fungsi nih selanjutnya. Iklan itu fungsinya buat apa sih? Nah, kalau kita lihat iklan di TV, kira-kira iklan di TV itu fungsinya untuk apa? Kita coba cermati dari bagian yang pertama. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa, barang atau jasa gitu ya. Misalnya kalau di TV ada iklan ruang guru, berarti tujuannya adalah untuk menjual jasa mengajar gitu. Misalnya ada lagi iklan di TV, misalnya iklan sabun mandi misalnya, berarti tujuannya adalah untuk menjual sabun tersebut gitu. Kemudian ada lagi bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan, berarti dia termasuk iklan untuk mencari kerja, misalnya dibutuhkan manajer untuk perusahaan X misalnya, itu bagi dunia perkantoran. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Misalnya kalau kita menonton televisi ada iklan dari stop bullying gitu, iklan yang menjelaskan terkait dengan stop bullying, atau iklan yang menjelaskan terkait dengan upaya pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Nah, itu termasuk iklan layanan masyarakat yang tujuannya untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Misalnya ini yang biasanya ada di surat kabar, ada di media massa, itu biasanya adalah iklan perorangan yang tujuannya untuk membeli atau menjual barang-barang secara pribadi. Misalnya jual beli gawai bekas pakai misalnya. Itu bisa masuk di bagian bagi orang perorangan gitu. Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Selanjutnya fungsi slogan dan poster. Nah, fungsi iklan, slogan, dan poster itu secara umum adalah sebagai bentuk untuk mengomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial itu berarti berkaitan dengan uang, sosial itu berkaitan dengan misalnya layanan masyarakat, maupun pribadi gitu. Ini adalah fungsi dari slogan, poster, dan iklan secara umum. Kemudian nah, ini unsur-unsur iklan nih, tadi kita sudah mencermati dari pengertiannya. Kemudian dari pengertian tadi kita ringkas ke dalam sebuah tabel gitu. Bisa kita lihat di sini iklan. Nah, iklan itu terdiri dari gambar, kemudian terdiri dari kata-kata, terdiri dari gerak, terdiri dari suara, ada suaranya juga gitu. Ini untuk iklan yang biasanya tampil di televisi gitu ya. Kalau iklan yang tampil di radio berarti hanya berupa kata-kata dan suara saja. Kalau iklan yang tampil di surat kabar bisa juga hanya gambar dan kata-kata saja gitu. Kemudian selanjutnya adalah slogan. Slogan itu biasanya kalau tadi misalnya tiada hari tanpa prestasi, dia hanya berupa kata-kata saja. Tetapi ketika slogan yang disampaikan dalam radio atau televisi ini bisa saja misalnya dengan hal lain, misalnya Trans TV nih. Trans TV itu punya slogan. Misalnya Trans TV milik kita bersama gitu. Itu slogannya Trans TV. Kemudian slogannya RCTI misalnya, dia gampang sekali, RCTI oke gitu. Nah, itu berarti adalah disebut dengan slogan. Kemudian poster. Poster itu terdiri dari gambar dan kata-kata gitu. Jadi perpaduan dari gambar dan bagian dari slogan. Bisa saja kata-kata yang ada di poster adalah kata-kata yang diambil dari slogan. Itu bisa saja gitu. Nah, ini terkait dengan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan, slogan, dan poster. Kemudian, tadi sudah kita bahas terkait dengan kompetensi dasar yang pertama. Selanjutnya akan kita bahas kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Nah, kita cermati tujuan pembelajaran dari KD yang kedua ini. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk
dan penyimpulan maksud suatu iklan yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber secara tepat dan tanggung jawab. Nah, ada dua materi yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah unsur-unsur pembentuk, dan yang kedua adalah penyimpulan maksud suatu iklan. Nah, ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Nah, mari kita cermati untuk materi yang pertama, yaitu unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, jadi apa sih yang membentuk suatu iklan itu? Mari kita cermati dalam slide ini. Nah, unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur yang pertama adalah sumber, adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari suatu pemasangan iklan, gitu ya. Kalau tadi kita lihat iklan Yamaha, semakin di depan, itu berarti sumbernya adalah siapa? Sumber yang menciptakan iklan tersebut, sumbernya adalah perusahaan Yamaha misalnya. Yamaha Motor. Nah, kemudian pesan adalah informasi yang disampaikan, wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Kira-kira kalau kita lihat iklan Yamaha tadi, pesannya apa? Pesannya adalah agar kita dapat membeli kendaraan tersebut, gitu ya. Atau kita lihat slogan tiada hari tanpa prestasi, berarti pesannya apa? Pesannya adalah kita agar dapat terus berprestasi, gitu. Untuk melihat, ketika kita melihat poster menyontek tadi, berarti pesannya apa? Nah, pesannya agar kita menghindari perbuatan menyontek, karena itu merupakan perbuatan yang tidak diajarkan di dunia, tidak mendapat pahala di surga, gitu ya. Jadi kita harus menghindari perbuatan itu karena merupakan perbuatan tercela. Itu pesannya. Kemudian media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Kalau kita cermati yang iklan Yamaha tadi, dia hanya berupa kata-kata dan gambar, berarti media yang digunakan kemungkinan adalah media cetak atau surat kabar misalnya. Kemudian penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek lain. Kalau kita perhatikan iklan Yamaha tadi, berarti kan itu iklan motor. Kira-kira sasarannya untuk siapa? Nah, berarti sasarannya misalnya untuk pengguna kendaraan gitu. Kalau kita cermati slogan tiada hari tanpa prestasi, berarti sasarannya untuk siapa? Nah, berarti slogan tersebut sasarannya untuk pelajar gitu. Untuk yang poster menyontek, berarti sasarannya untuk siapa? Sasarannya berarti untuk pelajar dan mahasiswa gitu. Itu termasuk penerima. Kemudian efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Kalau kita cermati yang slogan tiada hari tanpa prestasi, berarti efeknya apa yang diharapkan? Nah, berarti efeknya adalah agar orang-orang yang membaca slogan tersebut bersemangat untuk terus berprestasi. Kalau kita baca poster yang menyontek tadi, berarti efek yang diharapkan apa? Efeknya adalah agar pembaca itu menghindari kegiatan tersebut gitu, agar pola pikir agar sikapnya itu berubah sehingga tidak melakukan tindakan tersebut gitu. Kemudian umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba misalnya. Berarti kalau ada iklan Yamaha tadi, harapannya adalah penerima pesan atau orang yang melihat iklan tersebut dapat membeli motor Yamaha gitu. Atau orang yang melihat iklan tentang layanan masyarakat tentang narkoba, pemakaian narkoba, orang-orang dapat menolak pemakaian narkoba gitu. Kalau lihat iklan yang menyontek, berarti orang-orang dapat menolak perilaku menyontek gitu. Ini terkait dengan unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, akan kita lanjutkan materi berikutnya. Penyimpulan maksud iklan. Oke, terkait dengan penyimpulan maksud dari suatu iklan, ketika kita diminta untuk menyimpulkan suatu iklan, harus kita pahami dari dua hal. Yang pertama, terkait fungsi dan tujuan lain dari iklan.
Selain fungsi dan tujuan dari iklan, sebelum itu akan kita bahas dulu terkait dengan penyimpulan maksud iklan dari pola penyajian. Nah, berdasarkan isi, itu ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Nah, klasifikasinya adalah agar kita dapat menyimpulkan maksudnya, kita pahami dari klasifikasinya dulu. Yang pertama ada iklan strategis, adalah iklan yang digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Ya. Kemudian ada iklan taktis, itu dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu, misalnya dengan membeli merek tertentu. Ini harapannya untuk iklan yang tadi jual beli tadi gitu. Kemudian dari pola ini dapat kita simpulkan fungsinya. Nah, tadi kita kembali lagi ke fungsinya. Nah, iklan yang kita lihat dan kita baca itu ada di semua tempat, itu seakan-akan mengikuti kemana saja kita pergi sepanjang hari, di rumah, di jalanan, di pasar, di sekolah, dan di tempat-tempat lain kita selalu bertemu dengan iklan. Nah, iklan telah mengepung kita dari berbagai penjuru dan sepanjang waktu. Iklan memungkinkan untuk mampu menembus hampir semua celah kehidupan kita. Nah, tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal terkait fungsi dari perusahaan, fungsi dari pemerintah, fungsi perorangan, dan lain sebagainya. Iklan itu juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Nah, berikut akan Ibu sampaikan tujuan dan fungsi lain dari iklan. Yang pertama adalah fungsi informasional. Iklan memberikan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Tadi misalnya terkait dengan iklan Yamaha, berarti informasi yang diberikan bisa terkait keunggulan dari produk tersebut, keunggulan dari motor Yamaha, kemudian harga DP-nya kira-kira berapa, kemudian ada lagi misalnya keunggulan dari produk tersebut dibandingkan produk lain apa. Ini masuk ke dalam fungsi informasional. Kemudian yang kedua ada fungsi transformasional. Iklan itu berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Misalnya, ketika kita tadi melihat tayangan iklan atau gambar iklan Yamaha, kira-kira fungsi transformasinya, ada kata transformasi berarti ada perubahan sikap. Kira-kira perubahan sikap apa yang terjadi? Misalnya kita jadi berpikir, oh iya ya, kalau kita menggunakan motor Yamaha, itu dapat mempermudah pekerjaan kita, dapat memperpendek waktu perjalanan kita, sehingga kita dapat sampai ke tempat kerja maupun ke sekolah lebih cepat, lebih mudah, sehingga kita hemat tenaga, hemat waktu, gitu. Nah, itu termasuk fungsi transformasional dari iklan, gitu. Kemudian selanjutnya, nah, tadi sudah pola penyajian. Nah, selanjutnya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi iklan dari kompetensi dasar 1 dan kompetensi dasar yang kedua tadi, bisa ditanyakan di chat pribadi maupun di WhatsApp group. Sekian yang dapat Ibu sampaikan terkait materi iklan dari kompetensi dasar 3.3 dan 3.4. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Tantri.